Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Alfia Fauzia dengan NPM 20201450400401. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perencanaan strategis pendidikan. Baik, pertama-tama saya akan memaparkan beberapa materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian dari perencanaan strategis pendidikan, kemudian ada tujuan dari perencanaan strategis pendidikan, lalu ada fungsi perencanaan strategis pendidikan, kemudian unsur perencanaan strategis pendidikan, lalu ada prinsip perencanaan strategis pendidikan, dan ada tahap penyusunan perencanaan pendidikan. Dan yang terakhir ada ruang lingkup dari perencanaan strategis pendidikan. Lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari perencanaan strategis pendidikan. Perencanaan pendidikan adalah suatu proses berpikir yang mendalam, menganalisis, merumuskan, dan menimbang, serta memutuskan hal-hal yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan, yaitu yang telah ditetapkan dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, perencanaan dan manajemen pendidikan ini diarahkan untuk dapat membantu untuk memenuhi keperluan akan tenaga kerja, lalu perluasan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Lalu ada tujuan dari perencanaan strategis pendidikan. Yang pertama ini sebagai pedoman untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada sebagai alat ukur di dalam membandingkan antara hasil yang dicapai dengan harapan yang sebelumnya. Dan ada tujuannya ini bisa dilihat dari pengambilan keputusan. Tujuan perencanaannya ini adalah penyajian rancangan keputusan atasan untuk disetujui pejabat tingkat nasional yang berwenang. Dan lalu ada menyediakan pola kegiatan-kegiatan secara matang bagi berbagai sidang atau satuan kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan kebijaksanaan. Selanjutnya ada fungsi dari perencanaan strategis pendidikan. Salah satu fungsi dari perencanaan ini adalah sebagai pedoman seperti yang kita ketahui, yaitu pedoman pelaksanaan dan pengendalian. Jadi untuk perencanaan pendidikan berarti sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian dalam pendidikan. Jadi bisa juga berfungsi sebagai alat bagi pengembangan quality assurance dan menghindari pemborosan sumber daya. Selanjutnya ada unsur dari perencanaan strategis pendidikan. Yang pertama ada penggunaan analisis yang bersifat rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan, lalu ada proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, kemudian ada prinsip efektivitas dan efisiensi, lalu ada kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat lokal, regional, nasional maupun internasional. Kemudian tujuan pembangunan nasional, bangsa akan mengambil keputusan dalam rangka kebijaksanaan nasional seperti dalam bidang pendidikan. Lalu bisa kita lihat ada prinsip perencanaan strategis pendidikan. Prinsipnya ini ada banyak. Yang pertama itu prinsip interdisipliner, ada fleksibel, ada efektivitas efisiensi, ada progress of change, ada objektif, ada kooperatif komprehensif, dan ada human research development. Lalu kita bisa lanjut ke tahap penyusunan dari perencanaan strategis pendidikan ini. Saya mengutip tahap penyusunan ini dari Bang Hart and Troll dalam SAUD 2007. Ada beberapa tahapan yang semestinya dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan. Yang pertama itu tahap need assessment, ada formulation of goals and objective, ada policy and priority setting, ada program and project formulation, dan kemudian ada feasibility testing, lalu ada plan implementation, ada evaluation and revision for future plan. Lalu selanjutnya ada ruang lingkup dari perencanaan strategis pendidikan ini. Ditinjau dari aspek spesialnya, yaitu perencanaan pendidikan yang memiliki karakter yang terkait dengan ruang, tempat, atau batasan wilayah. Perencanaan ini terbagi menjadi perencanaan pendidikan nasional, perencanaan pendidikan regional, perencanaan pendidikan kelembagaan. Lalu, jika ruang lingkup ini ditinjau dari aspek sifat dan karakteristik, modelnya itu dibagi menjadi ada perencanaan pendidikan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan proses pembangunan pendidikan yang esensial. Kemudian ada perencanaan pendidikan komprehensif, yaitu perencanaan pendidikan yang disusun secara sistematis.
Lalu ada perencanaan pendidikan strategik, yaitu perencanaan yang mengandung pokok-pokok perencanaan untuk menjawab persoalan atau opini atau isu yang dihadapi oleh dunia pendidikan. Baik, sekian materi dan pemaparan dari saya tentang perencanaan strategis pendidikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.